gak sabar round pertama kan seperti apa. Ini dia Bermuda, silahkan Baby Bun dan juga Bung Surya Dar. Oke, let's go Survivor. Kita akan masuk untuk di round kita yang pertama, Free Fire Road Series Indonesia 2024 Spring. Yang dimana untuk garis pesawatnya ini harusnya masih terbilang cukup adil ya, walaupun lebih condong ke arah sebelah kanan kiri. Dan kita juga bakal ngelihat apakah drop zone dari masing-masing tim ini akan seperti di week kemarin ataukah ada perubahan. Kalau misalkan ngelihat RRQ aja sudah berani nih ditabrak sama Indostar, apakah untuk di map kali ini juga akan ditabrak lagi nih Bung Surya? Ya, kalau kita melihat Indostar mereka berada di seputaran Bima Sakti, mereka nggak coba untuk rusuh ke arah RRQ. Kemudian Vegas itu sudah seperti yang aku bilang tadi, Torat nggak main hari ini, Force Divine nggak main, mereka coba untuk kuasai Bullseye dan juga CPR-nya. Nah, tadi sempat aku singgung juga Dewa sama satu esports kemungkinan akan berperang, tapi Dewanya sedikit mengalah nih, mereka ngambil daerah graveyard-nya, tidak ke observatory. Kemudian MBR Epsilon mereka menguasai daerah Clock Tower karena sebelumnya mereka di Rim 6 Village, dan jalur pesawat pun tadi memang nggak sampai dan cukup aman. Tapi Bigetron Delta kedatangan tamu mereka SCF coba untuk menuju ke arah Sentosa. Kayaknya karena nggak ada opsi lain deh, makanya ke arah Sentosa. Mau ngambil daerah Rim 6 tadi cukup jauh juga Bun ya. Ya cukup resiko ya, tapi kali ini pembukaan sudah terjadi di mana Keong bakal coba untuk mendapatkan satu player dari ARF Pulse yang berhasil untuk didapatkan first blood-nya. Dan kita juga bakal ngelihat ini, kelihatan anak-anak dari Bigetron sudah mencoba untuk mulai regrouping karena ada satu callingan yang cukup baik dari seorang Keong. Satu orang sudah ter-tag down yang artinya 3 orang juga pasti akan dicari. Udah terlihat dari VOV Keong, satu sniper sudah langsung disorot saja tapi belum dibuka tembakannya, bakal mencoba untuk nge-split dulu ke arah sebelah kanan. Dan kita juga bakal ngelihat di sisi yang berbeda di area graveyard, ternyata dari seorang Topex juga berhasil diambil oleh Sam 13. Iya, 3 poin eliminasi tadi terlihat sudah didapatkan oleh tim Dewa United Esports. Yang terlihat di sini adalah satu esports mereka cukup pede. Mereka tadi kan kita lihat ada di observatory, namun perang yang terjadi itu berada di seputaran graveyard. Artinya apa? Moving cepat dilakukan oleh tim satu esports dan tentu Dewa sudah ngebaca hal itu. Mereka sudah akan memperkirakan atau mereka tahu nih kalau mereka itu resiko rentan bisa didatangi oleh tim-tim yang berada di kiri kanan mereka. Dan ini dia Bun, sudah akan terjadi war lagi antara Dewa United Esports berhadapan dengan satu esports. Sudah berhasil dijatuhkan satu player dari tim Dewa. Aduh sayang banget, Bionnya juga harus terculik, tapi satu orang tersisa dari satu esportnya tuh Butterfly. Ayo langsung saja terbang kupu-kupunya ke arah atas meninggalkan satu area yang cukup mematikan kalau misalkan satu esports terlalu memaksakan, karena walaupun kali ini Dut sudah mencoba untuk nge-tapping ke arah atas, sudah terlihat walaupun damage-nya belum terlalu bagus karena terlalu jauh juga ya visionnya. Terlihat teman-teman dari ARF sudah setup 2 di area patahan, 2 benar-benar di area bawah dari Mars Electric, sedangkan ini Dut bakal memberikan informasi yang cukup baik, sedangkan Razor coba untuk melakukan split up dulu. Kita bakal lihat apakah yang akan dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Kemungkinan terjadi sih mereka bakal coba untuk mencari informasi dulu atau mereka coba untuk menahan. Gue rasa sih harusnya menahan karena sebenarnya zonanya tuh masih berpihak. Walaupun ini masih zona pertama, tapi setidaknya RRQ masih punya beberapa potensi untuk memenangkan clutch bersama teman-teman dari ARF. UAV like juga sudah dibuka, tinggal menunggu momentum saja. Kali ini Legalot juga bakal bersiap di satu compoundnya. Ya, harusnya dengan posisi seperti ini ada 2 player di bagian atas dari tim SCF itu mengunci pergerakan Legalot. Legalotnya nggak bisa gerak di bagian sana. Aku paham maksud Legalot itu, dia mungkin saja mau ngambil daerah bukit tapi sudah terkunci 2 player. Dan itu dia Razor sudah bakal maju aja ke bagian depan sana, di mana Razor berhasil mendapatkan satu orang false yang harus terkonfirm menjadi kill. 3 player harusnya tersisa dari tim SCF. Kali ini Abai sudah bakal maju aja ke bagian depan. Dan masih dikunci juga pergerakan player-player lain dari tim RRQ. Kazuma Razor sudah akan berhadapan dengan satu player juga. Chucky berhasil mendapatkan satu orang, namun ternyata Chris yang berhasil mendapatkannya. Chucky-nya harus terjatuh dan Legalot berhasil dijatuhkan oleh seorang Chilzi dengan menggunakan M1014-nya. Sayang sekali Legalot, itu dia pergerakan dia memang sulit sekali. Satu portal go dibuang untuk naik ke bagian atas dan masih gagal juga. Dia harus tereliminasi. Ya untungnya masih bisa untuk dilakukan regrouping ya, yang artinya sudah ada satu orang yang mencoba untuk menjaga di area vending machine atau tadi pakai pockets ya, pakai pockets dari seorang Dut juga. Dan kita juga bakal ngelihat ya di sisi yang berbeda juga TWE tadi berhasil untuk mendapatkan satu orang. Entah tadi berperangnya sama siapa, tapi kalau gua rasa ini terlalu lama juga nggak baik.
untuk teman-teman dari ARF, dan kita juga bakal tadi ngelihat berpindah ya teman-teman dari TWE, tapi pertempuran ternyata masih dilanjutkan oleh Razor yang sudah nekat menggunakan satu portal goalnya, berhasil untuk mendapatkan satu orang lagi dari ARF. 3 eliminasi sudah dikantongi oleh RRQ Kazu. Ya, sayang sekali kita melihat tim-tim yang memang masih ada di papan bawah. Kita lihat dari tadi satu esports, kemudian SCF, kemudian Kraken Esports. Mereka 3 tim yang harusnya dapetin poin maksimal pada hari ini, mengingat semakin dikit matchday sisanya nanti yang harus mereka lewati, tapi masih ada kesulitan yang mereka dapatkan di sini. Evaluasi tentunya sudah mereka lakukan, pastinya mereka harus ngedrop kemana, tapi mental perang itu yang nggak bisa dihilangin. Aduh, Legalot rupanya udah ditungguin juga dan harus terkena knockdown karena hitlistnya connect, yang dimana Legalot sudah mulai mendekat, dan sekarang adalah kesempatan untuk lone survivor dari ARF sendiri untuk cabut. Apakah masih bisa untuk membalikan keadaan lagi, karena harusnya Legalot sudah coba untuk dilakukan reviving, sedangkan masih ada Razor yang mencoba untuk mengejar pergerakan dari seorang Chilzy. Itu dia, sudah di hitlist dan dikomit oleh player-player dari tim RRQ Kazu untuk mengeliminasi player terakhir. Dan ini dia war di luar circle, di mana pertemuan antara Tiger Wong kali ini akan berhadapan dengan Bigetron Delta. Di mana Jojo berada di bagian belakang coba untuk memberikan damage ke bagian depan, mana Irap sudah sangat dekat sekali dengan salah satu player, bahkan ramai sekali player dari Bigetron menumpuk di satu tempat yang sama. Jojo sudah move menggunakan portal go-nya, tentunya berada di tempat yang cukup enak. Namun hati-hati, temannya harus berada di position dari seorang Jojo pun satu player. Keong sudah harus terjatuh, bahkan Dix pun menyusul sudah harus terjatuh juga. Ada Bara untuk memberikan perlawanan, namun Irapnya buat harus terjatuh di sini dan masih bisa di revive harusnya. Bigetron Delta menyisakan seorang player saja. Man Sensei pun terjatuhlah, sudah terkena granatnya sendiri. Berbahaya bagi tim Bigetron Delta, akankah wipe out? Belum, ternyata masih sempat hidup karena tadi Dix sudah jatuh, Keong jatuh, kemudian Sensei Suep juga jatuh. Harusnya masih ada yang di revive, baru saja di revive pakai pocket harusnya. Iya harusnya, karena dia tadi naik ya ke arah satu rumah yang bisa safe banget untuk melakukan reviving menggunakan satu package. Walaupun kali ini agak sulit kalau misalkan mau coba untuk melakukan lootingan kembali, karena masing-masing drop zone tertentu sudah dihuni sama beberapa tim yang masih ada. Dia masih 12 tim, yang artinya belum ada satu tim yang tumbang. Setidaknya Bigetron masih bisa bertambah umurnya ya untuk survive lagi di Iya, kesulitannya biasanya apalagi di menit-menit 8 menjelang mid game late game ini ya, kesulitannya resource-nya sudah habis gitu. Resource-nya sudah habis. Kecuali dia berani aja gunakan solo dare misalnya. Oke. Atau dia tahu tempat titik-titik koin untuk cepat dapetin koin. Misalnya kepik lah hidupnya tadi, kepik, di pick itu aja bisa dapetin mungkin 3 atau 5 harusnya, kalau itu tidak terpantau oleh tim yang berada seputaran pick. Benar, dan belum tentu juga dia sempat untuk melakukan resource lagi gitu. Iya, nambah resource-nya lagi. Nambah resource-nya lagi kan PR banget, apalagi ini sudah mau zona semakin menyusut, yang dimana mungkin teman-teman yang lain atau tim-tim yang lain itu sudah mulai kuat gitu untuk resource-nya. Dan sekarang kita juga bakal ngelihat ini ada teman-teman dari Vagos. Wah, ini jagoan aku sebenarnya, tapi kita juga bakal ngelihat dari Boys bakal coba untuk tapping ke arah depan. Teman-teman dari Dewa sepertinya akan kesulitan untuk masuk ke area zona, tapi hati-hati Vagos di belakangnya masih ada tim yang coba untuk mengawasi, dan benar saja Nendeldra berhasil di-pick begitu saja. Berlia bakal mencoba untuk maju, dimajuin Bionnya, dibuka glualnya walaupun tadi sempat agak telat, setidaknya nggak apa-apa, bakal dibengkang, dan kali ini Berlia berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Bion. Ya, cukup berani komitmen yang dilakukan oleh tim Vegas di sini, buang portal go, nge-pushnya ke arah tim Dewa. Dewanya juga lagi kesulitan, di mana Mister 05 yang berada di Arsenal bawah itu kalah juga dia, harus dengan tim yang berbeda, tim satu esports yang berada di dalam Arsenal ya. Dewa United Esports dia tahu 2 tim harus dia hadapi, makanya dia mundur. Setidaknya kalaupun mau war, dia perang dengan satu tim, dan ternyata harus tetap kalah juga tadinya. Dia nggak bisa bertahan di sini karena di bagian bawah itu ada tim satu esports yang kalau pecahnya di atas jembatan itu bukan jadi keuntungan bagi tim Vegas maupun tim Dewa. Tiger Wong mereka ngambil ke daerah Mil, mereka rotasi ke Cape Town, masuk ke daerah Peak berhadapan dengan Bigetron tadinya, dan sekarang Genesis Dogma juga berada di bagian depan mereka. Kraken harus tereliminasi ultinya, dan Keong pun terjatuh oleh seorang Beast tuh baru saja tadi. Namun war di sini akan terjadi lagi, Bud. Oke, ini udah terjadi sepertinya, yang mana kali ini Bara bakal coba untuk maju. Ada portal go juga yang sudah dikeluarkan. Hans ternyata, aduh masih
masih mau ngecas charger boosternya, dan ternyata itu adalah kesempatan dari seorang lawannya untuk mendapatkan satu orang dari bara. Kita bakal lihat Jojo masih struggle banget di luar dari zona, menggunakan satu super medkit yang menuju ke arah vending machine. Ini masih 1800 yang artinya dia masih bisa untuk melakukan reviving kepada dua rekannya yang sudah gak ada. Dan sekarang kita juga bakal ngeliat ini pertempuran antara Fagos dan juga Indostar. Ada satu homer yang sudah diaktifkan juga, bakal langsung maju begitu aja oleh Boys. Dua gluon sudah dibuang, masih mencoba untuk nge-spray, tidak ada yang terkena. Dan sekarang Boys almost mendapatkan satu orang dari Indostar, tapi udah cukup telat. Dan sekarang Deldra bakal mencoba untuk menguasai area teritori, dan itu dia satu orang berhasil di end, dan Fagusnya juga harus tereliminasi dari stack 12. Iya, sayang sekali keberanian mereka cukup berani lah berhadapan dengan beberapa tim. Resource sudah terbuang banyak. Tadi Portal Go mereka gunakan ketika mereka coba untuk berhadapan dengan Dewa, kemudian mereka harus war lagi di tempat yang berbeda dengan tim yang cukup kuat juga Indostar, dan mereka harus kalah. Apa yang dilakukan oleh De Indra tadi ketika dia musuhnya terjatuh dan dia coba memilih end instan aja daripada dia medkitan gitu. Betul. Yang penting dapat satu poin eliminasi, tapi dia nggak sadar ada satu granat yang terbang ke atas kepala dia. Dan sekarang kita juga bakal ngelihat ini adalah Legalot dengan satu SPD-nya nge-tap ke arah depan. Teman-teman dari JD Borgai udah kayaknya nggak akan bisa diselamatkan. Kiki juga harus di-pick sama teman-teman Bigatron. Dan objektif dari RRQ Kazu meninggalkan teman-teman Genesis Dogma lebih masuk lagi ke dalam circle-nya. Dan Dots bakal berulah dengan satu granat langsung dikeluarkan gitu aja. Oh, belum ada yang terkena sama sekali. Tapi setidaknya Del sudah jatuh dengan sakitnya zona. Dots bakal coba untuk objektif masuk lagi ke area yang lebih aman. Dan coba untuk memberi pressure terhadap Sis Dogma, dan berhasil untuk mendapatkan beberapa poin eliminasi. Kraken juga somehow harus dia stack ke 9. Kita juga bakal ngelihat masih ada Abai dengan satu charger booster, berhasil untuk mendapatkan satu orang lawannya. Dan kita juga bakal melihat banyak banget yang sudah tereliminasi Bung Surya, yang artinya peperangan sudah pecah di mana-mana. Ya, itu dia mana dari tim Oke Semangat. Mereka numpuk di satu tempat aja, sudah dalam pantauan tentunya. Yang berbahaya adalah SPD yang digunakan oleh seorang Dudes ini. Di balik satu gol pun masih akan tetap terkena damage ke arah tim lawan. Itu dia, satu headshot sudah didapatkan, namun belum berhasil langsung untuk menjatuhkan tim Semangat. Oke, itu dia Dudes berhasil mendapatkan satu knockout juga, di mana Riz harus terjatuh. Bigatron harus tumbang. Mereka di placement ke-7 aja, dua player juga sudah harus terjatuh di bagian bawah sana. Uswai menyusul, artinya dua player aja tersisa dari tim Semangat. Oke, berada di atas tower, namun lagi-lagi SVDA masih mengancam meskipun sudah berlindung di balik satu gol. Ya, dan tadi sempat kelihatan juga ya, Abai di sini menerapkan beberapa landmine di balik glowalnya. Artinya kalau misalkan teman-teman dari RRQ harus move, harus bergerak, dan satu glowal itu udah pasti akan diambil sama seorang lawannya dari area luar zona, udah pasti kena perangkapnya. Tapi pasti sulit juga karena posisinya adalah teman-teman dari Semangat Oke. Kalau misalkan mereka turun dari tower, itu pasti akan menjadi makanan yang cukup enak untuk teman-teman RRQ. Namun kalau kita ngelihat kali ini banyak banget yang ulah teman-teman dari Indostar dengan beberapa granat yang sudah dikeluarkan oleh Lim. Dan sekarang kita bakal lihat POV dari seorang Kocel yang masih mencoba untuk memberikan backup dari atas. Sedangkan Lim kali ini bakal mencoba untuk memasak satu granat yang akan dilemparkan begitu saja. Besto, MBR harus tereliminasi. Dan kita juga bakal ngelihat kali ini Dots bakal coba untuk saling meledakan antara Indostar dan juga RRQ Kazu. Oke, Dots bakal mencoba untuk menahan, dipegang lu charger boosternya, satu Krono sudah diaktifkan, dan kali ini belum mendapatkan siapapun. Teman-teman dari Indostar sudah langsung ke pressure begitu saja. Lim berhasil di tag down, dan Indostar harus post di stack 4. Ini dia tiga tim tersisa di late game survivors. RRQ Kazu, Semangat Oke juga berhadapan dengan satu player terakhir dari MBR Epsilon. Namun war di bagian atas segera terjadi, mana berhasil mendapatkan Abai juga. Namun sayang sekali Legalot dan Dudes masih sangat sulit untuk dijatuhkan. Player terakhir dari MBR Epsilon ada seorang Rehan berada di balik satu pohon. Tentunya ini akan menjadi kesulitan bagi seorang Rehan dimanapun. Abai tereliminasi juga atau terjatuh oleh skill yang sudah digunakan oleh Rehan, dan Rehan berhasil mendapatkan seorang Dudes. Masih ada dua player lagi dikonfirm menjadi kill ke-7. Masih ada 1 lawan 2 kali ini. Akankah Rehan masih bisa memenangkan gamenya? Namun sayang sekali MBR Epsilon pun tumbang. RRQ Kazu Booyah di game pertama. Wah, ini dia, congratulations for RRQ Kazu.
Kalau nggak salah tadi hampir 20 poin eliminasinya kalau tidak salah ya. Karena sebelum masuk ke area circle gue ngeliat 16, kalau misalkan tadi dia dapatin sisa-sisanya orang-orang di area late game ya hampir 20-an Ya. poin eliminasi. Gimana Baby Lee? Welcome back dulu dong. Welcome back Baby Lee. Oke, masih game pertama tuh udah kerasa banget panasnya ya. Cuman memang kalau kita ngebahas tentang meta yang terjadi dari Free Fire ini semenjak ada revival, itu nggak ada sungkan-sungkannya setiap tim itu bentrokan di awal-awal. Tapi siklusnya selalu kayak gitu. Ya. Kayak tadi aku ngelihat tim Vagos itu udah try hard banget buat bisa survive